Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Ada kendala hari ini? Tidak. Ya. Oke, kalau tidak ada kendala, coba dicek dulu kursi sampah yang ada di dekat kalian. Silakan dibuang terlebih dahulu ke kotak sampah yang ada di belakang. Ya, kita bersihan dulu sebelum memulai pelajaran supaya belajar kita lebih nyaman, lebih tenang. Oke, silakan dicek dulu. Ada? Masih ada? Masih ya? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ya, ada baiknya kita relaksasi terlebih dahulu. Ya, kita relaksasi terlebih dahulu. Oke, sekarang posisikan tubuh kalian duduk senyaman mungkin di kursi kalian masing-masing. Oke. Terus posisikan tangan di paha kalian aja, di paha kalian aja. Oke. Oke. Dengarkan irama musik yang Pak putar. Silakan tutup matanya terlebih dahulu. Oke. Tarik napas pelan-pelan, hembuskan. Tarik napas pelan-pelan, hembuskan. Oke. Lupakan semua kejadian hari ini. Lupakan semua keluh kesah kalian hari ini. Fokuskan, kita hari ini ingin belajar. Ingin belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri. Kita belajar pelan-pelan. Hembuskan napas. Tarik napas, hembuskan. Tanam di diri kalian, saya ingin bisa, saya ingin belajar. Tarik napas, hembuskan. Buka matanya pelan-pelan. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya. Kenapa kita melakukan relaksasi terlebih dulu? Karena supaya kita lebih fokus lagi untuk menghadapi pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, semangat ya. Oke. Sebelum kita mulai, ya, Pak Ketua kelas, pimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas. Baiklah, teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Pak absen terlebih dahulu ya. Abelia, Adela, oke. Agung Wijaya, tidak hadir ya. Alpa Tila, Tiket Studio, Bima, Delta, Dini, Dita Dwi, Dita Skar, Zakira, Elpiandra udah nggak ada lagi ya. Elsa, OSIS ya. Evelyn, Faisal, M Randi, Nadia Aulia, OSIS. Prabowo, Putri Permata, Eskul. Putri Pelensia, Eskul juga. Resta, Ria Kurnia, Sera, Tiwi,
Pera, Yopan, Yoza, oke. Zarima, Zaskia, Zera. Oke. Baik. Sebelum kita masuk materi, kita kuis terlebih dahulu. Kuis ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengetahuan kalian sebelum kita mulai materi. Oke, baik. Semuanya bawa handphone? Oke, yang bawa handphone silakan dibuka. Yang tidak bawa handphone silakan gunakan komputer yang ada di depan kalian. Oke. Sekarang kalian buka joinmyquizzes.com. Nanti masukkan kodenya 109277. Oke, silakan. Oke, silakan ya. Nanti tunggu bentar. Oke, 109277. Sudah semua? Oke, sudah? Belum ya? Oke, Randi masuk. Randi sudah masuk. Ada orang 5 yang sudah masuk. Ria Kurnia, Delta, Dita Sky, Prabowo, Yopan, Abelia, Resta. Yuk silakan yuk, cepat masuknya cepat. Evelyn, Putri. Ini siapa ini? Zaskia. Kenapa tidak gunakan nama asli Zaskia? Ganti dulu Zaskia nama asli. Gak bisa ya? Oke, sudah? Dini, Zarima, Pera sudah masuk. Zakira, Bima ya, Bima Z. Pera, Zarima, Yoza. Oke, semuanya sudah? Ayo, jangan terlalu lama. Ya. Jadi kita mau lihat, Pak mau cek dulu seberapa jauh pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, nanti kita bandingkan setelah pertama kita ujian ini, nanti terakhir ada ujian lagi kita bandingkan. Ya, ada perkembangan atau tidak. Oke, paham ya? Oke, ada lagi yang mau masuk? Ada kesusahan? Hah? Tidak pakai Oke, sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah silakan handphonenya dipegang. Ya, kita mulai game. Oke, 3, 2, 1, kita mulai. Oke, silakan jawab pertanyaan yang ada di layar handphone kalian atau di layar HP kalian atau di layar komputer. Oke, nanti ketahuan berapa yang dapat betul semua, nanti ketahuan, kelihatan. Oke, Yopan sudah 1 selesai. Gita sudah 1 juga. Prabowo 1, Kandi 1. Oke, masih?
Oke, Prabowo 3. Ada satu yang selesai. Siapa ini selesai? Yang udah selesai. Oke, 2 selesai. Yuk, jangan terlalu lama. Oke, Prabowo sudah selesai, Yopan sudah selesai, Ria Kurnia sudah selesai, Evelyn sudah, Zarima sudah, Vera sudah, Yoza, Dita. Oke, yang lain masih nyusul. Oke. Sudah selesai semua? Ada yang belum? Abel? Dini? Belum ya? Oke, sudah? Satu lagi. Oke, satu lagi. Oke, selesai. Kita lihat laporannya. 100% menyelesaikan kuis tepat waktu. Nilai kelas menjawab 80%. Artinya kalau sudah masuk 80%, ada yang kalian ketahui tentang materi yang kita akan pelajari hari ini. Oke, pertanyaan terberat itu kelihatannya di nomor 1 ya. Terus pertanyaan terpanjang itu ada di nomor 3. Oke. Hasilnya 80% dari 100%. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Artinya sudah banyak yang udah tahu ya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, baik. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran hari ini. Oke, materi kita hari ini adalah potensi budaya, ide produksi untuk pembuatan ide broadcasting dan perfilman. Broadcasting dan perfilman itu ada 2 ya, ada 3, ada film, ada pertelevisian, terus ada radio. Oke, ketiganya itu masuk ke dalam bidang broadcasting, ya. Oke, kita lanjut. Kita hari ini ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan potensi budaya serta kearifan lokal sebagai ide produksi industri radio, pertelevisian, dan perfilman. Nanti akan kalian menjelaskannya. Ya, nanti kita akan ada sesi presentasi. Yang kedua, mengidentifikasi organisasi dan level pekerjaan pada bidang broadcasting dan perfilman. Nah, nanti kita akan bermain peran. Bukan bermain peran ya, kita akan memposisikan diri kita ini posisinya di mana? Apakah di sutradara, ataukah di editor, atau kameramen? Nanti kita jelaskan. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, oke. Silakan kalian simak terlebih dahulu video ini. Ya, nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, oke. Kita simak terlebih dahulu videonya. Membentang seluas kurang lebih 14.265,96 km persegi, Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu kabupaten terluas di Sumatera Selatan. Musi Banyuasin dikenal dengan daerah yang memiliki ragam seni budaya, adat, dan tradisi yang beragam. Berkembang dari masa lalu hingga berjalan sampai saat ini. Begitupun kehidupan seni terus bergulir dari masa ke masa dan berkembang seiring zaman. Menurut kita me dusun kiare di Brangsane dapat hutan di Lonyai me sungai semilir sebelah bunyi Serambah, Senjang, Andai-andai,
dan Dundai Naik Sialang merupakan warisan budaya sastra lisan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Penguasaan kosakata tradisional, cara pelantunan, dan makna yang terkandung di dalamnya membentuk sebuah keunikan tutur yang diwariskan para leluhur. Selain warisan budaya tak benda, Kabupaten Musi Banyuasin juga memiliki warisan yang sangat berharga dari budaya masa lalu, yaitu manuskrip. Lempengan perak yang bertuliskan aksara Palawa dan Gelumpai Muara Punju merupakan manuskrip berharga yang masih ada. Lempeng perak berisi tentang aturan hutang piutang, sedangkan Gelumpai Muara Punju berisi potongan-potongan syair Melayu. Ada satu keunikan yang ada pada aksara Ulu yang tidak dijumpai di tempat lain, yaitu penulisan aksara tersebut pada bilah-bilah bambu dengan menggunakan bahasa Melayu. Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Musi Banyuasin juga kaya akan adat istiadat. Dimulai dari adat pergaulan muda-mudi yang dikenal dengan basindo, hingga proses ngarak bengia yang dilakukan setelah proses pernikahan. Ada juga ritus yang diadakan oleh beberapa komunitas keagamaan, diantaranya sedekah rami dan pelaksanaan melasti. Di masa lalu, untuk bertahan hidup berdampingan dengan alam, nenek moyang kita sudah memiliki pengetahuan tradisional, di antaranya kemampuan membuat bakul tangkal sebagai wadah obat-obatan dan dipercaya sebagai penangkal sial. Juga alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan, di antaranya bubu, seruo, dan lain-lain. Teknologi tradisional sudah berkembang sejak lama. Penggunaan beliung untuk menebang pohon-pohon besar, serta penggunaan saringan batu untuk menyaring air minum. Semua teknologi tradisional tersebut digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Kehidupan yang baik harus ditunjang dengan kesehatan jasmani dan rohani. Di masa lalu banyak olahraga dan permainan tradisional yang sering dimainkan. Salah satunya adalah kuntau. Selain olahraga, kuntau juga merupakan seni bela diri dan juga hiburan bagi masyarakat. Kuntau seringkali dipertunjukkan sebagai hiburan ketika pelaksanaan malite atau undang uga, yaitu 1 hari sebelum pelaksanaan prosesi akad nikah. Kuntau juga dimainkan ketika mengiringi arak-arakan pengantin dan penyambutan tamu-tamu kehormatan. Di bidang seni, beragam tari dan kesenian daerah terus bertahan dan berkembang di Kabupaten Musi Banyuasin. Tari Stabik, Mare-Mare, Begambo, Mantang Parah, dan Tari Burung Putih merupakan tari tradisional yang sampai saat ini terus dipertahankan. Selain itu, pengembangan tari kreasi, lagu daerah, teater tradisi, dan musik tradisional gitar tunggal, serta musik tanjidor semakin dikembangkan melalui sanggar seni yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain seni budaya dan tradisi, beberapa peninggalan masa lalu dijadikan objek cagar budaya dan sejarah di Musi Banyuasin, yaitu situs makam para leluhur. Di antaranya situs makam Puyang Dapati, Puyang Kilat Kemarau, Puyang Pekinyari, Puyang Burung Jauh, dan Puyang Muara Punju. Beberapa objek diduga cagar budaya, yaitu Rumah Pangeran Haji Anang, Rumah Pangeran Arifai, Rumah Pangeran Cikma, dan Rumah Pangeran Usman. Seni budaya, sejarah, dan tradisi harus tetap dikembangkan dan dilestarikan melalui berbagai upaya pelestarian, di antaranya pencatatan, pendokumentasian, dan pembinaan. Dengan adanya upaya pelestarian dan pengembangan, seni budaya dan tradisi Musi Banyuasin akan terus bertahan menjadi identitas dan perekat kesatuan bangsa dan negara. Oke. Sudah tahu kira-kira apa pertanyaannya? Oke, apa yang kalian rasakan saat melihat keindahan budaya kita, khususnya di Sumatera Selatan atau di Musi Banyuasin ya? Oke, apa yang kalian rasakan saat melihat keindahan budaya kita? Ada yang ingin jawab? Angkat tangan. Oke, apa Sarah? Yang saya rasakan itu keindahan pada Musi Banyuasin dan merasa bangga pada ciri khas yang ada di Musi Banyuasin. Oke, bangga dengan ciri khas Musi Banyuasin. Oke, tepuk tangan.
Ya, karena setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing dan kita harus bangga dengan itu, ya. Oke. Kedua, pernahkah kalian berpikir bagaimana kekayaan budaya ini bisa diangkat menjadi sebuah cerita di film atau di TV atau di radio? Ada yang mau jawab? Pernah kalian berpikir bagaimana? Ada di pikir kalian, saya pengen bikin film tentang budaya Muba deh. Ya, aku pengen ngangkat budaya Muba. Belum terpikir? Belum ya? Oke. Baik. Sebelum kita lebih lanjut ya, Pak jelaskan terlebih dahulu materi kita pada hari ini. Oke, potensi budaya dan kearifan lokal, menggali inspirasi untuk produksi media. Ya. Oke, apa itu budaya dan kearifan lokal? Sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa itu budaya, apa itu kearifan lokal. Ya, kalau budaya itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang terlebih dahulu. Ya, kebiasaan-kebiasaan orang terlebih dahulu, nenek moyang kita, ya, kakek nenek kita, dan kita sampai sekarang masih melakukannya, itu masih tetap dikatakan budaya. Dan budaya ini seluruh Indonesia itu punya budaya. Ya. Kalau kita ini adalah budaya barat. Kalau budaya barat itu adalah orang-orang yang sopan, terus berpakaiannya rapi, ya, beda dengan budaya barat. Salah ya. Budaya kita budaya yang menganut agama dan kepercayaan, ya. Terus juga kalau kita lihat dari sini adalah kelompok masyarakat yang diwariskan dari generasi-generasi. Ini mencakup segala hal mulai dari bahasa, ya, kalau kita bahasa Indonesia, ya, seni, adat istiadat, nilai-nilai kepercayaan, kebiasaan makanan, pakaian, dan sebagai identitas kita sebagai sebuah bangsa, ya. Contohnya tari saman, batik, wayang kulit, gemelan, upacara adat ngaben, dan rendang. Itu yang benak orang luar dengan Indonesia itu pasti ini tarian, ya. Terus kalau makanannya rendang itu udah mendunia, ya. Orang-orang luar negeri senang dengan makanan-makanan khas Indonesia. Nah, sedangkan kearifan lokal itu adalah nilai-nilai pengetahuan atau gagasan yang bersifat lokal atau berada di suatu tempat, ya. Contoh di tempat ini adalah tempat Musi Banyuasin, ya, dan telah melekat erat pada masyarakat. Kearifan lokal biasanya berupa panduan hidup, etika, dan cara pandang yang bijaksana. Contohnya konsep Trihitma Karma di Bali, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Sistem irigasi Subek di Bali, tradisi gotong royong di berbagai daerah, filosofi sekapur siri, dan dalam menghormati tamu. Nah, kalau di Musi Banyuasin atau di tempat kita juga punya kearifan lokal, ya. Bisa itu makanan, bisa itu tradisi. Nah, ada satu contoh itu adalah kalau orang datangan itu tidak boleh mandi di Sungai Musi, ya. Itu adalah kearifan lokal kita, karena kalau orang di daerah-daerah ya bebas, kalau mau mandi tinggal mandi, tapi kita punya kepercayaan, ya. Nah, itulah kearifan lokal kita, salah satu kearifan lokal kita, ya. Terus mengapa potensi budaya dan kearifan lokal sangat penting sebagai ide produksi? Oke, coba kita bayangkan, kita nonton atau kita mendengarkan radio, ya, yang dibahas itulah. Ya, contoh deh film FTP tentang percintaan, ya. Ya palingan filmnya dari yang tadinya tidak sama suka, ujung-ujungnya suka sama suka, ya. Di episode selanjutnya, di hari selanjutnya balik lagi, ya. Dari intinya itu dari tidak suka atau sering berantem, ujung-ujungnya suka sama suka, ya. Nah, itu kita tonton setiap hari, kita pasti bosan. Ya, tidak ada hal yang menarik lagi di film itu. Ya, nah, kenapa budaya ini bisa kita angkat dengan ide film atau ide cerita? Ya, karena budaya itu banyak, luas. Ya, di Muba ini kalau kita mau angkat tentang budaya, contoh yang di film video tadi banyak sekali.
Tarian pun ada, tarian apa tadi? Tarian burung putih, tarian apa? Tari stabe, ya. Itu baru tarian. Belum kebiasaan, ada senjang, ada andai-andai, ada apa tadi? Banyak ya. Nah, itu semua bisa kita buatkan ide. Ya, ide cerita. Ya, ide cerita apa? Bisa kita buatkan artikel, atau bisa kita buatkan video dokumenter, atau bisa kita buatkan sebuah cerita film pendek. Ya, itu. Nah, kenapa unik? Kenapa kita harus mengambil budaya? Karena pertama, keunikan dan orisinal. Ya, unik. Di daerah satu dengan daerah lain itu punya beda, perbedaan masing-masing. Contoh aja deh, kita di daerah di seberang Musi sama di daerah Sekayu kota itu punya keunikan yang berbeda. Apa keunikan berbeda? Contoh yang bisa kita lihat, bahasa Sekayu kota dengan bahasa Sekayu yang ada di daerah seberang Musi itu berbeda. Ya, dia ada logat-logatnya. Itu mulai dari segi bahasa loh. Belum pakaian, belum istiadat mereka. Ya, kalau contoh lagi di seberang ada namanya melemang. Ya, di Sekayu nggak ada melemang. Nah, itu salah satu keunikan-keunikan yang ada di daerah kita aja. Ini baru daerah kita loh, belum daerah orang. Ya, kayak gitu. Terus kekayaan cerita, kita punya banyak ide. Ide kita tidak mentok di tentang percintaan, tentang apa enggak. Ya, kita bisa mengangkat budaya, kita bisa mengangkat cerita nenek moyang, ya, gitu. Terus visual dan audio yang memukau. Banyak pemandangan-pemandangan yang bisa kita ambil di dalam video kita. Kita tidak menonton video kita harus ada orang terus enggak. Ya, kita ambil landscape yang ada di daerah-daerah kita. Ya, gitu. Terus nilai edukasi dan pelestarian. Nah, selain kita membuat ide, kita juga ikut serta melestarikan budaya kita. Ya. Contoh, kalau kita buat video, kita tayangkan di YouTube, ya. Terus yang nonton YouTube itu bukan cuma orang Sekayu. Ya, entah itu orang luar negeri atau di luar Sekayu. Nah, itu salah satu upaya kita untuk melestarikan budaya. Ya. Terus relevansi dengan audiensi lokal, daya tarik global. Ya, kita punya daya tarik. Ya, Indonesia ini penuh dengan keanekaragaman. Ya. Salah satunya ada di Sumatera Selatan atau di Sekayu. Ya. Terus bagaimana sih menggali dan mengadaptasi potensi budaya? Bagaimana cara kita membuat sebuah ide, ya, ide film, ide video dokumenter atau ide radio? Bagaimana cara kita membuatnya? Membuatnya kita tidak boleh asal-asalan. Ya, yang namanya budaya pasti ada asal usul, ada sejarah. Nah, sejarah ini jangan sampai kita lewatkan atau jangan sampai kita membuat-buat. Ya, karena ini adalah kebanggaan kita. Oke, contoh. Kita harus melakukan riset mendalam. Apa yang harus kita riset nih? Apa yang kita pengen bikin apa di dalam video kita? Contoh, kita pengen bikin film tentang yang Pak contohkan tadi, tentang mitos yang ada di Sekayu. Orang datangan tidak boleh mandi di Sungai Musi karena katanya akan hilang. Oke, ya kita mau cari kemana risetnya? Ya kita cari kalau kita punya nenek moyang atau nenek kita yang masih hidup, boleh kita riset ke sana. Nek, ada nggak nek mitos tentang kalau orang datangan itu nggak boleh mandi di Sungai Musi? Ya, pasti jawabannya iya. Karena katanya kalau orang datangan mandi akan muncul buaya putih katanya. Ya, itu kan mitos, ya. Asli benar atau enggak kita nggak tahu. Tapi itu sudah menjadi kearifan lokal kita. Ya, gitu. Nah, terus kreativitas dalam adaptasi. Nah, kalau kita misal tadi mau ambil tentang budaya mitos tadi, bisa kita adopsi dengan gaya percintaan misal. Yang lagi hobi-hobi sekarang kan, ya, genre yang romance biasanya diambil kayak gitu. Ya, nah, jadi kalau kita mau buat sebuah karya, kita harus punya ini. Ya, kita harus punya pengetahuan tentang ini terlebih dahulu. Ya, tuh.
Terus potensi budaya dan kearifan lokal, menggali inspirasi untuk produksi media. Oke, struktur industri. Nah, kita di broadcasting ya, di jurusan broadcasting harus tahu struktur industri yang akan kita jalani nanti. Ya, selain kita mendapatkan ide tadi, ya kita harus tahu juga industri dalam dunia broadcasting. Ya, ada apa aja? Di sini ada 6. Di sini ada 6, tetapi yang paling ini ada 2. Ya. Oke, kita bahas satu-satu. Rumah produksi atau production house atau PH. PH ini dia membuat fokus pada pembuatan konten seperti film, serial TV, iklan atau program digital. Berarti dia yang membuatnya, membuat video, membuat film, membuat iklan, ya. Terus stasiun televisi, perusahaan yang menyiarkan program televisi kepada khalayak luas. Ini tugasnya hanya menyiarkan, ya, hanya menyiarkan. Ya, karena dia ada di stasiun televisi. Kalau ini membuat, ini menyiarkan. Stasiun radio sama, dia menyiarkan juga, tetapi dalam bentuk audio. Ya, kalau TV kan dia bentuknya visual ya, ada gambar, ada suara. Kalau radio ya hanya fokus ke radio. Nah, terus perusahaan distribusi atau di bioskop. Nah, ini sama kayak televisi. Bedanya kalau televisi ini komersil, ya, semua orang bisa menonton. Kalau ini sifatnya bayar. Ya, kalau kalian nonton bioskop bayar nggak? Bayar kan? Nggak ada yang gratis kan? Nah, perusahaan inilah yang mengambil atau membeli video dari sini, atau orang ini PH ngirimkan video ke perusahaan mau dijual ke khalayak. Ya, makanya kalian nonton bioskop itu bayar. Ya. Terus agensi iklan, ini khusus untuk pengiklanan. Ya. Terus ada platform streaming. Platform streaming ini adalah biasa kalian nontonnya di mana biasa? Kecuali di Netflix. Di deep browser ya, yang sering Pak tonton ya. Terus ada video ya, yang sering yang kalian galak nonton drakor. View. Nah, ya kayak gitu. Nah, perusahaannya adalah perusahaan streaming. Ya. Nah, jadi yang paling penting di sini adalah ini. Production house. Ya, dia yang membuat sebuah karya. Mau itu film, mau itu iklan ataupun konten-konten yang lain. TV bisa nggak? Stasiun televisi bisa nggak buat konten? Bisa. Ya. Kontennya apa? Ya paling talk show yang sering-sering kalian tonton. Ya, yang ada di TV. Ya. Oke. Siapa yang masih sering nonton TV sini? Masih nonton? Oke, Pak juga masih nonton. Tapi nontonnya streaming. Ya, sekarang di sini. Ya. Kalau kita tidak ada TV di rumah, kita bisa nonton TV di HP. Nonton apa aja? Apa aja, mau siaran lokal, mau siaran internasional bisa kita tonton semua. Ya, sekarang teknologi sudah berkembang pesat. Ya. Oke. Terus mengenal berbagai departemen. Nah, ini harus kalian pahami. Ya, kalian nanti fokusnya kemana? Kalian pengennya kemana nih? Ya. Ya, yang pertama itu ada divisi produksi. Nah, ada level pekerjaan, ada produser. Produser ini adalah memimpin seluruh program dari awal hingga akhir. Dia bertanggung jawab atas anggaran, jadwal, dan kualitas akhir. Terus di bawahnya ada manajer produksi. Apa tugas manajer produksi? Mengelola logistik harian, jadwal syuting, perizinan, dan sumber daya lainnya. Ya. Terus ada koordinator produksi. Membantu manajer produksi ya, membantu ini ya. Jadi koordinator membantu manajer produksi. Terus sutradara. Sutradara ini adalah mengarahkan aspek kreatif dan teknis produksi, membimbing aktor dan kru. Ini di lapangan, ya. Kalau ada yang kalian nonton yang teriak-teriak itu, yang teriak cut, nah itu sutradara. Ya, kenapa dia yang bertanggung jawab penuh di lapangan. Ya, dia yang mengatur pemain, dia juga yang melihat rundown kegiatan,
dia yang bertanggung jawab. Ya. Nah, di samping itu ada asisten sutradara. Dia ada asisten juga. Ya namanya apa? Kegiatan kayak gitu kan pasti banyak dibutuhkan tenaga. Ya, dan juga sutradara harus mempunyai asistennya. Ya, itu kalau untuk skala besar. Kalau untuk skala kita sekarang untuk belajar-belajar ya cukup satu aja sutradaranya. Ya, gitu. Itu divisi produksi. Ada divisi kreatif. Divisi kreatif bertanggung jawab untuk mengembangkan ide cerita, naskah, dan konsep visual dan audio. Level pekerjaan, ada penulis naskah, skenario. Siapa di sini yang sering nulis naskah? Angkat tangan. Oke, naskah apa yang sering dibikin? Naskah Podcast. sampai film. Film. Belajar. Oke, masih belajar. Ya, karena kita masih dalam tahap belajar. Terus ada penulis konten, ya. Ada konsep artis atau storyboard artis, menggambar visual, ya. Terus ada penata artistik. Penata artistik itu adalah yang mendekor tempat kita syuting, ya. Nah, kira-kira kalian nanti dapat di bagian mana nih? Atau kalian minatnya di bagian mana? Ya, di sini. Saya sering bikin Saya sering bikin naskah. Wah, kayaknya ini saya ada di sini nih. Ya, jiwa saya sudah ada di scriptwriter. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita harus punya jati diri sendiri. Ya, kita harus cari nih potensi diri kita nih kemana arahnya. Ya, oke. Selanjutnya ada kreatif, ya. Terus ada teknis atau operasional. Nah, kalau teknis ini masalah kamera, cahaya, ya. Terus tempat. Nah, untuk level pekerjaannya dia ada kamerawan atau direction of photography atau DPO. Ya, bukan daftar orang itu pencarian orang ya, bukan. DPO itu adalah mengoperasikan kamera. Jadi dia yang memegang kamera, yang mengambil gambar, mengatur komposisi gambar, framing dan aspek visual. Mereka yang menentukannya. Ya. Terus ada asisten. Asisten kamera. Kenapa kameramen butuh asisten? Oke. Kita punya kameramen. Kameramen kita biasanya banyak sekali kabel. Ya, atau enggak ada peralatan perintilan yang riskan rusak atau riskan hilang. Ya. Nah, kita butuh asisten kayak gitu. Untuk mengkondisikan perintilan kameramen tadi. Misal ada audio, kayak ada lighting, lampu bawaan segala macam. Ya, gitu. Terus penata cahaya, ini yang mengatur cahaya. Nah, kalau kita dalam ini, dia berfungsi gimana nih biar cahayanya rata. Ya, kalau sekarang nih kan cahayanya kan tidak rata. Ya, cahayanya muncul dari sini, gelapnya ke sini. Terangnya sebelah sini, itu tidak rata. Nah, tugasnya adalah bagaimana caranya membuat cahaya itu rata. Ya. Terus ada operator suara. Nah, operator suara ini adalah orang yang bertanggung jawab masalah suara. Ya. Masalah suaranya bising atau enggak, suaranya jelas atau enggak, dia bertanggung jawab. Ya. Sama, dia ada asisten sutradara, ada bomber. Pernah lihat orang syuting yang megang stand atau megang tiang yang seperti ini? Pernah kan? Nah, di bawahnya ada yang kayak gini. Nah, itu adalah bomber. Bomber itu adalah mic. Mic-nya untuk menangkap suara yang ada di bawah. Ya, yang di bawah orang ada dialog kan? Dia yang ngambil itu. Ya. Nah, itu ada di level teknis operasional. Siapa di sini yang mau jadi kameramen? Biasanya cowok-cowok biasanya. Ya. Ya, kebanyakan kameramen ini cowok. Cewek boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh banget. Nggak ada batasan. Mau cewek, mau cowok, kalau ada skill di situ boleh diambil. Ya. Tuh. Terus di sini divisi pasca produksi atau post produksi. Nah, di sini yang hobi ngedit film, ya. Oke, level pekerjaannya itu ada editing film atau editing video, menyusun dan menyuting rekaman gambar, ya. Ini hanya gambar. Terus ada editor audio, dia bertugas untuk audio. Penata warna, dia bertugas untuk mengolah warna, ya. Animator, jika ada
animasi atau ada yang dimunculkan, ini tugasnya. Terus setelah selesai semua baru di-render di kompositor atau FX menggabungkan semua elemen itu. Ya. Nah, yang kita tahu seorang editor sekarang editor itu merangkap semuanya. Mulai dari nyusun gambar, audionya, warna, animatornya sampai ke renderingnya. Ya. Kita harus bisa semua. Ya, karena kita ini adalah skala kecil. Ya, paling video yang kita bikin 1-2 menit, paling lama itu setengah jam atau 30 menit. Ya, itu bisa dihandle oleh satu orang editor. Ya. Dengan catatan harus kerja ekstrim. Kenapa kerja ekstrim? Ya, siang malam harus dikerjakan. Karena yang namanya kerja di bidang broadcasting itu ada tenggat waktu. Ya, kalau dia seminggu harus selesai, ya udah seminggu harus selesai. Ya, kalau kita sekarang kan ya paling sudah seminggu molor lagi, 1 minggu lagi kalau belum selesai. Ya, kayak gitu. Siapa di sini bercita-cita ingin jadi editor? Atau siapa nih di sini yang sering edit video? Pakai CapCut, pakai Adobe Premiere. Siapa yang sering? Angkat tangan yang sering, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ya, artinya saya punya keahlian atau saya punya bisaan. Ya, gitu. Nah, terus yang terakhir itu adalah divisi penyiaran atau pemasaran. Di sini ada anchor atau host atau pembawa acara. Terus ada program direction, ada marketing dan promosi. Ya. Nah, yang hobi berbicara di depan itu bisa nih jadi juru siar. Ya, jadi seorang reporter, jadi seorang presenter, bisa. Ya, kalau kita tadi tidak punya keahlian yang tadi di divisi-divisi, tapi kita punya PD yang lebih, ya kita bisa jadi juru siar. Ya, terus ada program direction, merencanakan dan mengeluarkan jadwal. Terus ada yang suka bikin konten marketing atau bikin konten-konten jualan. Nah, berarti kalian ada di divisi marketing dan promosi. Ya, itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Ya, oke. Selanjutnya ada level pekerjaan. Nah, ada 3 level. Ya, nanti kita cek kita ada di level mana. Oke, level pertama ada entry level. Contohnya ada asisten produksi, asisten kameramen, asisten suara, intern dan editor. Tugasnya membantu tugas dasar pelajar dari senior, melakukan pekerjaan administratif, menyiapkan peralatan. Itu adalah entry level. Mid level, sutradara muda, editor, penulis naskah, kamerawan, senior, sound engineer. Tugasnya adalah melakukan pekerjaan inti di bidangnya. Nah, yang selanjutnya itu ada level senior atau manajerial atau manajerial ya. Ya, manajerial. Contohnya sutradara utama, director of photography. Terus ada tugasnya mengambil keputusan strategi, memimpin tim besar, bertanggung jawab atas semua kegiatan. Oke. Kalau kita simpulkan, entry level itu asisten. Ya, dia belum boleh mengambil alih. Terus ada mid level, dia yang diperbolehkan untuk mengambil alih. Terus ada senior atau manajerial, dia yang bertanggung jawab mengambil keputusan. Oke, pertanyaannya, kalian ada di posisi mana? Ya, di entry level, level pemula. Ya. Tapi kalau sekarang kita belum bisa dikatakan entry level karena kita masih sekolah. Ya, kalau kita sudah lulus atau sudah tamat bekerja di bidang PH, kita pasti akan diarahkan di bidang entry level terlebih dulu. Ya, gitu. Oke. Nah, tadi sudah Pak bagikan kertas, ya. Oke. Silakan dibagikan satu orang satu kertasnya. Oke. Tuliskan satu hal tentang budaya atau kearifan lokal yang paling kalian ingat. Terus tuliskan juga kalian mau jadi apa. Oke, silakan ditulis
lalu ditempelkan di papan tulis di sebelah sini, ya. Oke, apa yang paling kalian ingat tentang budaya? Ya, apa yang kalian ingat tentang budaya? Terus kalian mau di bidang apa? Kalau mau bikin project tentang film, kalian mau di bidang apa? Kameramen, audioman, penulis naskah, sutradara, ya, bebas. Kita buat terlebih dahulu. Yuk, ditulis lalu ditempelkan di papan tulis ini. Di Musi Banyuasin. Ya, di Musi Banyuasin aja. Seperti yang video yang kita tampilkan tadi. Yuk, silakan ditulis, cepat ya. Oke, silakan. Silakan ditulis lalu ditempelkan di papan tulis. Ya, tempelkan. Cita-citakan sama diri kalian. Saya pengen jadi editor, saya pengen jadi kameramen. Ya, silakan tempel di samping ini ya, samping layar. Silakan. Kalian mau jadi apa? Ini ya. Ya, silakan. Oke, yang sudah silakan ditempelkan di depan. Sudah, langsung tempel aja di depan. Yuk, bisa yuk. Kan Musi Banyuasin banyak nih tentang budaya. Apa yang kalian ingat? Yang kalian ingat makanan, baju, rumah adat, atau bahasa yang paling kalian ingat? Oke, kalau sudah langsung tempel. Yuk, yang sudah silakan ditempel. Yuk. Oke. Di sini ada tentang alam. Ya. Ingin jadi juru siar. Oke. Saya ingin jadi penyiar. Budaya yang ingat bahasa. Oke, tentang bahasa yang diingat. Apa, ada lengket ya? Nggak lengket lagi. Oke, bahasa daerah. Oke, bahasa. Terus ini ada ya, tempelkan, silakan tempel. Nah, lepas. Tempelnya di sini. Nah, kalau udah nempel taruh di atas meja Pak aja. Nanti kita tempel. Nah. Oke, tempel di meja ya, kalau enggak bisa nempel. Oke, bahasa daerah makanan yang paling diingat. Oke, budaya yang saya ingat bahasa daerah dan makanan. Ya, kalau kita berbicara tentang budaya pasti ingatnya tentang bahasa. Tapi paling ingat itu ada di makanan. Ya, paling ingat makanan. Saya ingin jadi artistik. Woi, keren ini. Terus ini saya ingin makanan khas Musi Banyuasin, rumah adat yang paling diingat. Oke. Saya ingin jadi artistik, lagu daerah yang paling diingat. Oke, banyak ya. Sini ada juga penyiar. Saya ingin jadi artistik. Lagi.
Oke. Oke, ini nggak nempel, kita taruh sini aja ya. Oke. Jadi paham belum apa itu budaya dan apa itu tentang kearifan lokal? Paham ya? Oke. Oke, mari kita berkelompok. Duduknya sudah berkelompok ya? Sudah. Oke, sudah ya. Oke. Pak punya lembar kerja. Ya. Oke. Tolong bagikan ini. Sarah. Satu kelompok 2 kertas ya. Satu kelompok ini, satu kelompok satu, ini 2-nya. Ini satunya. Ya. Satunya 3, 4, 5. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Ini ke sini satu. Yuk, sudah dapat semua? Oke, ini lebih? Oke, ini lebih ya? Iya. Oke, sekarang kita buka lembar diskusi. Yang di lembar diskusi. Oke. Oke, di depan ada daftar contoh budaya dan atau kearifan lokal. Di dalam kertas kalian ada 2 kolom, silakan kalian isi 2 ya. Itu ada contoh, misal tari saman itu asal daerahnya dari Aceh. Terus deskripsi singkat itu tarian dimainkan duduk berkelompok dengan tepuk tangan dengan gerakan badan yang harmonis. Mengapa potensi apa yang menarik dari ini? Gerakan kompak dan pesan bersamaan kuat. Bisa jadi simbol persatuan. Terus ide produksi, film drama, ritme pemersatu tentang grup tari yang mengatasi konflik. Formatnya film drama. Ya, formatnya boleh film, boleh animasi, boleh podcast, bisa dokumenter. Oke, silakan kalian isi 2 kolom tersebut dengan diskusi. Ya, paham? Paham dengan tugasnya lembar diskusi? Paham ya? Oke, silakan. Pak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke, silakan didiskusikan. Ya, di situ kan ada nama kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, anggotanya 1 sampai 5. Ya, silakan ditulis. Yang 5, yang 4, nggak apa-apa. Oke. Nah, di depan ini ada ininya. Cluenya. Ada rumah adat, pakaian adat, tari, lagu daerah, makanan khas, bahasa daerah, suku, upacara adat, cerita rakyat, seni pertunjukan, dan kearifan lokal. Silakan kalian pilih 2 saja. Oke, silakan didiskusikan. Ya, silakan. Yang lembar ini dulu ya, yang lembar diskusi dulu. Oke, silakan. Boleh bahasa, boleh suku, boleh lagu daerah. Oke, kalau ada kesulitan ngomong ya. Boleh buka ini ya, boleh
Nggak apa-apa. Ya. Ide produksi mana? Ide produksi. Kalian mau bikin apa? Mau bikin film? Ya, boleh juga. Mau bikin film, mau bikin drama, mau bikin podcast, atau mau bikin dokumenter, bebas. Ya. Ya, dari sinilah kita mendapatkan ide dari kearifan lokal. Ya. Oke, minimal 2 contoh yang paling menarik perhatian kelompok Anda dari daftar tersebut, dari daftar ini. Ya, boleh buka ini ya, boleh buka internet, nggak apa-apa. Deskripsi belajar di bahasa daerah. Bahasa daerah itu oke, kalau lagu daerah itu kan lagu yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Ya. Berarti itu idenya itu adalah melestarikan bahasa daerah. Ya. Oke, kita diskusi dulu. Kalau kita ambil tentang tari berarti tentang gerakan. Kalau kita ambil tentang lagu berarti tentang bahasa yang digunakan. Ya. Atau lagu itu kan bisa diambil dari kebiasaan-kebiasaan daerah itu. Kalau makanan khas, ya makanan khas, ya rendang, gudeg, pempek. Kalau kita apa di Musi Banyuasin? Pede, rusin, apa lagi? Tempoyak. Ikut diskusi, jangan diskusi. Ya. Ini kan sudah dapat satu nih, apa nih, tentang lagu daerah. Nah, organisasi apa? Nah, sambil ada yang apa? Ada yang menyelesaikan satu, ada yang menyelesaikan dua. Jadi selesai cepat. Buka apa? Sumber internet boleh? Silakan. Nomor 3. Nomor 3 itu mengapa potensi yang kenapa menarik? Ya, kenapa? Nggak harus dari ini ya, dari Sumsel ya, boleh dari luar juga boleh. Dari luar Sumsel, mau dari Jambi, mau dari Papua juga boleh, nggak apa-apa.
bikin apa itu? Tari piring, tari pinang. Oke. Ya. Nah? Oke, kelompok 1 sudah? Sudah ya? Sudah. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Belum? Baru 1? Oke, 1 lagi. Kelompok 5 baru 1? Oke, lanjut. Kelompok 3? 1 lagi. Kelompok 4? 1 lagi. Oke. Ikut diskusi. Punya rambut kita. Apa? Iya, yang hadir tadi. Sudah? Kelompok berapa nih? 3 ya? Kelompok 1 sudah, 3 sudah. Kelompok
2, 5 sama 4. Sudah? Oke, 1 sama 3 sudah. 2, 5 sama 4 belum. Yang ini satu lagi ya. Apa nih? Kenapa mengapa potensi? Apa yang menarik? Apa ini? Apa sih? Nanti dari lagu ya, dari musik ya. Ini kenapa menarik? Potensi. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Kontribusi tradisi berapa? Sudah? Oke, sudah ya. Kelompok 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, tinggal 4 sama 5. 4 sudah. Sudah. Oke, sudah ya. Oke, lampu daerah sama rumah dinas. Oke. Kelompok ini tadi tentang apa? Makanan khas dan bahasa daerah. Kelompok 5 sudah? Sudah ya? Kelompok 5 tentang apa? Tari piring dan lagu ya, lagu daerah. Kelompok 1 tentang apa? Tentang lagu daerah sampai bahasa daerah. Lagu daerah sama bahasa daerah. Ini tadi tentang tari ya? Tari dan bahasa daerah. Semuanya sudah ya? Baik, kita lanjut lagi. Pandangannya boleh ke papan tulis semua. Pandangannya boleh ke papan tulis dan dengarkan arahan dari Pak. Sudah? Lembar yang kedua nanti simpan dulu ya. Lembar yang kedua simpan dulu. Kita saksikan terlebih dahulu tayangan ini. Silakan ditonton terlebih dahulu dan disimak ya. Kalian mau ikut kumpul? Di mana? Baiklah, hari ini adalah hari terakhir kita perkuliahan. Ya, selanjutnya silakan ikutin aturan yang ada di lapangan. Ya, silakan ikuti KKN ini selama kurang lebih 40 hari. Ikutin peraturan yang ada di desa tersebut. Paham? Oke, selama berapa
berarti kalian selama di sini ikuti aturan dari ibu ini ya. Ya Pak. Oke. Oke, sampai di sini Bapak pamit ya. Ya. Ya Bu. Berapa orang kamu? Berapa lama kamu di sini? Sekitar 40 hari. Nah, di sini kamu harus ikuti apa yang Ibu larang. Ibu. Nah, jadi di sini kalian anggaplah seperti rumah kalian sendiri. Cuman Ibu nak pesan di sini jangan berdua-duaan. Yang cowok tidak boleh ke kamar cewek. Terus kalau keluar malam tidak boleh pulang malam-malam. Pokoknya kalian tidak boleh mandi di sungai. Loh, emang kenapa? Pokoknya tidak boleh. Jadi mandinya di rumah aja. Itu sudah tersedia sumur. Kita kan udah dewasa. Nah, kalian ini ya, udah dibilangin nggak boleh mandi di sungai, ya kan nggak boleh. Nah, ini kunci laki-laki, ini kunci perempuan. Makasih Bu. Ibu tadi ngomong apa ya? Jadi dari tadi kamu arti. Jadi gini, Ibu tadi bilang nggak, yang cewek itu nggak boleh ke kamar cowok. Terus malam nggak boleh pulang kemalaman. Terus yang paling terakhir ini yang paling terpenting, orang datangan seperti kita nggak boleh mandi ke sungai. Ya pokoknya nggak boleh deh. Bosan nih. Langsung ayo. Kayaknya sebentar deh yang jadi ini kali. Lagian kita gak ada tugas kan? Yuk, dari kemarin aku pernah dari sungai, minimal foto-foto lah. Yuk. Nggak mau ah, kalian lupa. Kita kan udah diperingatin kemarin kalau nggak boleh mandi di sungai. Fikri. Ini kan udah tahun 2022. Mitos kampungan masih kamu percaya? Tapi ada benar juga dong kata Fikri tadi. Mending kita nurut-nurut aja deh. Cocok nih kalian berdua. Ngangkut. Udah ayo, kita pergi. Ayo. Ya, balik kita. Ya balik, ayo kita balik. Apaan Bos? Baru lihat kakaknya aja udah mau balik. Bagian tadi kemana? Bener. Oh iya. Wah, iya kan bener. Aneh banget sih, mana aja susah. Udah, nurut aja. Asik, masuk banget. Kita kan udah diperingatin. Nah, kalian dengar sendiri, pakai tanya dia apa? Iya. Aku merinding. Mana si kakek tadi ngilang lagi? Menakut nih, masa zaman modern masih percaya mitos begituan. Betul, palingan kakek tadi cuma nyebur bukan yang hilang. Iya bener. Ih, kalian berdua ini masih ngeyel. Kalian dapat balak baru tahu. Dan terserah kamu. Nih, keluar nih masuk sana. Udah aku mau mandi lagi. Aku mau ikut. Ikut dong. Gimana? Kalian mau ikut gak? Ya.
dibilang bahaya. Udah ayo. Udah, ayo. Yakin di sini. Kenapa nggak ada tangannya? Hah? Emang kita anak TK? Udah, ayo. Kayaknya bagus. Fotoin gue dong. Oke, 1, 2, 3. Mana ya? Eka! Apaan sih? Lucu kan? Apaan sih? Gak lucu deh. Beneran, gigit, bantuin gigit. Hah? Serius? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ini adalah salah satu karya dari kakak tingkat kalian kemarin di tahun 2022. Ya, kebetulan menang lomba festival film pendek yang ada di Sumatera Selatan atau khususnya ada di apa ya kemarin itu MUBA Expo. MUBA Expo tahun 2022. Tepuk tangan lagi dong. Oke. Nah, jadi inilah salah satu contoh film yang mengangkat kearifan lokal. Oke, sekarang pertanyaannya. Oke, bagaimana produksi ini berhasil mengangkat budaya lokal? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu? Angkat tangan yang tahu? Oke, Adel? Adela ya? Oke, Adela? Video tersebut memperlihatkan Sungai Musi dan ada orang menyanyi lagu khas Musi Banyuasin dengan menggunakan gitar. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, kenapa dia berhasil mengangkat budaya? Karena tadi mengangkat Sungai Musi, ada apa tadi nyanyi ya? Ada lagu daerah, ya gitu. Oke, yang kedua, pesan apa yang ingin disampaikan oleh produksi ini? Oke, Prabowo? Pesan yang disampaikan oleh produksi ini adalah jika kita orang batangan, maka kita ikuti saja aturan yang sudah diberikan. Oke, ada lagi? Oke, apa Dita? Kalau mau hidup selamat ikuti kata orang tua. Oke, ketika kalau ingin hidup selamat ikuti kata orang tua. Oke, ada lagi? Oke, tepuk tangan lagi dong. Oke, ya. Jadi film ini mengangkat yang pertama bahasa. Ya, bahasa di sini mereka gunakan dua bahasa, bahasa daerah sama bahasa Indonesia. Itu bahasa yang pertama. Yang kedua, Sungai Musi. Ya, dia memperlihatkan Sungai Musi. Yang ketiga, mitos yang dimana katanya orang datangan tidak boleh mandi di Sungai Musi karena itu larangan. Ya, yang keempat ada mitos Antu Ayo. Antu Ayo itu adalah bahasa Indonesianya adalah hantu air. Ya, mitosnya itu menarik orang-orang yang datangan untuk dijadikan sebagai tumbal. Oke.
Oke, yang ketiga, adakah ide dari kelompok kalian yang mirip atau justru sangat berbeda dengan contoh ini? Kelompok 1, 2, 3, 4, ada yang mirip atau ada berbeda? Oke, kelompok 3, apa beda beda video tadi sama ide kalian? Kami mengangkat tentang bahasa Jawa. Oke, bahasa Jawa ya. Kalau tadi dia bahasa daerah Musi Banyuasin itu bahasa Jawa. Oke, ada lagi? Ada yang sama atau ada yang berbeda? Sarah? Kelompok 1 sama? Ya, sama dengan menggunakan dengan lagu itu, bahasa daerah. Oke, bahasa daerah. Ada lagi? Oke, ya. Jadi Pak belum lihat ya, ide apa yang akan kalian tuangkan nanti di lembar LKPD 2. Oke, sekarang ada lembar kedua, lembar portofolio dan ide produksi. Nah, di situ ada nama kelompok, judul produksi, ya. Terus hipnosis. Nah, kalau tadi kita mencari poin-poin ide, sekarang poin ide itu kalian tuangkan menjadi sebuah hipnosis atau cerita pendek. Ya, mau film, mau drama, mau dokumenter boleh. Ya. Terus yang kedua, pesan yang disampaikan. Apa yang kalian ingin sampaikan melalui video yang kalian bikin? Ya, melalui ide yang kalian bikin tadi. Terus ada daftar anggota dan peran. Nah, di sini ada nama anggota, ada peran. Kalian mau jadi apa? Mau jadi produser kah? Mau jadi presenter kah? Mau jadi aktor kah? Mau jadi editing juga boleh. Ya. Nah, terus kontribusi ide. Kalau kalian mengambil sebagai sutradara, ide apa yang akan kalian masukkan di film kalian nanti? Ya, kalau kalian seorang kameramen, ya, angle kamera seperti apa yang akan kalian ambil? Ya, gitu. Oke, paham ya tugasnya? Ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut? Tidak ada? Oke, silakan ambil lembar yang kedua, silakan didiskusikan lagi, buatlah hipnosis dan pesan yang disampaikan. Oke, Pak kasih waktu 5 menit. Oke, silakan. Oke, Pak kasih waktu 2 menit ya. Karena kita idenya tadi udah dapat. Tinggal kita tuangkan di hipnosisnya. Oke, kelompok siapa sudah? Belum? Oke, kelompok yang sudah boleh dipaparkan ke depan. Oke, karena waktunya sebentar lagi, Pak, 2 kelompok yang siap untuk memaparkan paparannya.
Kertasnya boleh dipegang, enggak apa-apa. Kelompok 5 sudah? Sudah? Sudah. Oke, kelompok 1. Oke, sudah? Oke, silakan ini paparkan ke depan. Ya, berdiri di depan sini. Berdiri di depan sini. Ya. Oke, yang lain simak ya, sambil menulis sambil simak. Oke, di sebelah sana, sebelah kiri Pak. Silakan kenalkan kelompok mana. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan sinopsis yang sudah kami diskusikan bersama tadi. Dan ya, kami dari kelompok 1 dan saya Syara Sisilia sebagai penulis naskah, Adela sebagai sutradara, Putri sebagai editor, dan Tiwi sebagai kameramen. Oke, apa ininya? Sinopsisnya yang pertama itu adalah judulnya, berjudul Dengan Suara Hulu. Yang sinopsisnya, setelah gagal di kota besar, Jaya seorang seniman muda di kampung halamannya di Musi Banyuasin. Di sana ia berjuang menciptakan karya baru dengan menggunakan bahasa daerah yang nyaris terlupakan melalui seni. Jaya berusaha menghidupkan kembali identitas dan suara leluhur meski melawan keraguan dari masyarakat dan dirinya sendiri. Dan ya, saya sebagai penulis naskah, saya bertugas sebagai menulis dan mencari ide-ide yang akan saya buat. Dan ada Saya sebagai sutradara mengawasi awal produksi sampai akhir produksi. Saya sebagai editor, saya mengedit semua page ini. Saya sebagai baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami Pesan yang disampaikan? Oh iya, pesan yang disampaikan pada sinopsis yaitu pentingnya melestarikan bahasa dan budaya daerah, kembali ke akar identitas diri, dan perjuangan melawan rasa ragu dan penolakannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya. Oke, silakan duduk. Oke, bagus ya. Kena budayanya. Karena ingin melestarikan budaya, tapi menentang dengan apa tadi? Dengan keraguan. Oke, satu kelompok lagi, boleh? Satu kelompok lagi. Kelompok 3. Kelompok 3. Belum? Kurang pesannya? Oke, ceritakan aja hipnosisnya, enggak apa-apa. Oke, yuk. Waktu. Oke, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menyampaikan situasi yang telah kami buat dan jadi situasi yang kami buat itu berjudul tentang Tembang Banyu Langit. Nah, itu maksudnya sebuah drama keluarga yang mengharukan berlatar pedesaan Jawa asli yang mengeksplorasi perjuangan seorang kakek dalam menjaga kelestarian bahasa dan kebudayaan Jawa di tengah gempuran modernisasi. Saya sebagai penulis naskah, Deskia sebagai artistik, Vera sebagai editor, Delta sebagai kameramen, dan Gadi sebagai sutradara. Saya bertugas untuk mencari ide-ide untuk membuat naskah, dan Vera bertugas mengedit video
Oke, tutup. Baiklah, terima kasih telah menyimak. Saya akhiri. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yuk. Oke, baik. Oke, baik. Sebelum kita akhiri ya, sebelum kita akhiri presentasi ya, kita kuis lagi. Oke, silakan buka handphonenya. Silakan handphonenya dibuka, terus masukkan kode. Ya, seperti tadi. Oke, silakan di apa lagi? Oke, 66 96 10. Yuk, cepat yuk. Oke, Bima, Zarima masuk. Ria, Dini, Yoza, Faisal, Abel, Vera. Oke. Oke, kita mulai ya. Yuk, yuk. Sudah? Oke. Silakan dikerjakan ya. Oke, 3 2 1, kita mulai. Oke, silakan dikerjakan. Soalnya ada 10 cuman. Yuk, yuk, yuk. Baca dulu. Ya. Ada yang selesai? Ada. Ada yang selesai ya? Iya. Oke. Pak mau lihat dulu nanti. Oke, 12 selesai. Wih, cepat ya. Oke, yuk, lanjut. Cuman 10 soal.
Ayo, cepat. Oke. 83% pertanyaan dengan benar. Tepuk tangan terlebih dahulu yo. Oke. Dari indikator di sini artinya dari 100% 83% sudah menguasai materi kita hari ini. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke. Sebelum kita tutup, ada yang mau refleksi? Apa yang sudah kita dapatkan pada materi hari ini? Siapa yang mau? Angkat tangan. Oke, yuk Dita. Oke. Jadi dari materi yang telah disampaikan oleh Pak tadi, saya menjadi tahu tentang banyaknya kebudayaan yang ada di daerah Musi Banyuasin. Dan tidak hanya tentang kebudayaan, ada juga tentang kearifan lokal, dan departemen dan divisi kerja. Dari awalnya tidak tahu, setelah disampaikan oleh Pak tadi, artinya kami menjadi tahu tentang yang telah disampaikan Pak tadi. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Baik, itulah materi yang kita bahas hari ini mengenai tentang ide dan divisi. Oke, yang pertama ide itu tidak butuh yang aneh-aneh terlebih dulu. Kita ambil dulu ide yang ada di daerah kita. Terus kita juga harus tahu divisi kita divisi mana. Saya pengen jadi apa? Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak ada? Oke, sebelum kita akhiri, ketua kelas pimpin doa dulu. Baiklah, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Itulah yang dapat kita bahas hari ini, ya. Dan minggu depan kita akan membahas topik-topik yang lebih mendalam, lagi. Baik, Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.